Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga Senseiya The Next Dimension. Untuk pembahasan kali ini adalah manga chapter 105. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Di tempat Papillon, Sasha masih tertidur lelap. Kali ini Papillon menyuruh kupu-kupu miliknya untuk mengelilingi Sasha. Kupu-kupu tersebut perlahan mengangkat tempat tidur Sasha untuk terbang. Ia lalu menyuruh kupu-kupu terbang menuju dunia bawah, membawa Athena bersama mereka. Papillon ingin membuat Athena terjatuh ke lubang neraka sama seperti Tenma. Karena Athena sulit didekati, maka satu-satunya cara menghabisinya dengan mengirimnya langsung ke neraka. Ia akan membuat Athena masuk ke dalam lubang neraka sama seperti Tenma. Beberapa detik Papillon akan mengirim Athena ke dunia bawah. Tenma datang menendang Papillon tepat di punggungnya sama persis seperti yang ia lakukan kepada Tenma. Ia kemudian tersungkur ke tanah. Papillon kaget karena Tenma bisa kembali dari dunia bawah. Tenma kemudian mendekati Sasha dan mengangkat tempat tidur Sasha. Tenma lalu mengusir kupu-kupu milik Papillon agar menjauh dari Sasha. Tenma membunuh kupu-kupu yang masih mendekat hingga benar-benar habis. Tenma lalu mendekati Sasha sambil menatap matanya dan meminta maaf karena membuatnya menunggu dan hampir membuatnya dalam bahaya. Papillon menegur Tenma kenapa ia kembali. Tenma harusnya belajar dari pertarungan yang telah ia lakukan saat melawan Papillon sebelumnya, karena tak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Tenma menjawab ia datang kembali ke hadapan Papillon tentu saja untuk membunuhnya. Tenma lalu melompat kembali ke belakang Papillon dengan sangat cepat sampai-sampai Papillon tak menyadarinya. Tenma kembali melancarkan pukulannya kepada Papillon. Saat Papillon akan terjatuh, Tenma kembali menambah 4 pukulan tepat di wajahnya. Papillon tak bisa mengimbangi kecepatan Tenma. Ia berusaha menghindar namun Tenma terus melancarkan pukulannya. Papillon sampai keheranan karena perubahan kekuatan Tenma yang sangat drastis dalam beberapa jam saja. Tenma lalu membakar kosmonya hingga membakar seluruh tubuhnya. Papillon melihat kosmo Tenma kali ini berada di level yang berbeda. Perubahan tersebut karena Tenma mengingat Master Suikyo yang percaya kepadanya, sehingga membuatnya tidak menyerah. Tenma pun sangat berterima kasih kepada Deto yang telah mengingatkan dirinya agar tidak menyerah. Sambil memfokuskan kekuatannya, Tenma teringat nasihat dari gurunya untuk menjadi benar-benar kuat. Tenma harus melampaui orang biasa pada umumnya. Tenma harus melampaui mereka dan menjadi sangat kuat, karena Tenma lahir di bawah bintang Pegasus untuk melindungi sesuatu yang sangat penting, sehingga Tenma jangan pernah melupakan itu. Dengan penuh semangat, Tenma menghantam wajah Papillon sampai ia kesakitan. Dari alah langit, Suikyo menyaksikan perkembangan Tenma. Suikyo berucap, "Begitu benar Tenma, tingkatkan kosmomu sampai batas maksimal. Dengan cara ini, kamu tidak akan pernah kalah melawan musuh yang kuat. Kamu harus bertahan, tidak peduli betapa menyakitkan dan sulitnya itu." Dari langit, Suikyo menyaksikan Tenma menghajar habis-habisan Papillon. Saat Tenma akan memberikan pukulan terakhirnya, Papillon menghentikan pukulan Tenma dengan tangannya. Menurut Papillon, tampaknya Tenma mencoba mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Tetapi terlepas dari semua itu, Tenma masih tidak lebih dari seorang sen perunggu. Karena Tenma telah mencapai batas kekuatannya, sekarang aku Papillon sudah menangkapmu. Tenma tidak akan lagi menimbulkan ancaman bagi para Spectre. Papillon akan menghancurkan tinju Tenma, sehingga Tenma tidak akan pernah lagi bisa menggunakannya. Papillon mulai meremas tangan Tenma dengan kekuatannya. Tenma mulai kesakitan. Tiba-tiba gelang di tangan Tenma bercahaya. Gelang tersebut memancarkan sebuah kosmo. Papillon tidak mempercayainya karena itu kosmo dewa, sehingga ia melepaskan tangan Tenma. Papillon menyadari kosmo memancar dari pergelangan tangan kiri Sasha dan kosmo dewa tersebut terhubung dengan Tenma. Tenma melihat gelang di tangannya dan di tangan Sasha bercahaya. Tenma mengingat bahwa gelang tersebut adalah rantai bunga yang ia buat bersama Sasha ketika mereka masih kecil. Akan tetapi Tenma merasakan keduanya bukan satu-satunya yang terhubung. Ia bisa merasakan ada satu orang lagi yang terhubung. Di kastil Hades, Alon tertidur dengan tidak nyaman. Ia seolah merasa gelisah. Pandora yang masuk membawakan teh herbal untuk Alon menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tuannya. Ia melihat gelang di tangan kiri Alon bercahaya. Tiba-tiba rangkaian bunga berbentuk kosmo baru saja muncul di pergelangan tangan kirinya. Kembali di tempat Tenma, Tenma melihat Sasha memanggilnya. Ia mengira kosmo yang bercahaya adalah ikatan mereka yang mereka jalin saat masih anak-anak belum hilang. Gelang bunga tersebut akan abadi. Tidak peduli berapa banyak mereka layu dan menghilang, Tenma yakin ikatan tersebut akan melindungi mereka. Tenma lalu bergumam, "Sasha, seperti yang aku janjikan padamu, aku akan melindungimu sampai akhir." Menurut Papillon, sejak cahaya di gelang bunga muncul di pergelangan tangan Tenma, kosmonya telah meningkat pesat. Namun, ia menolak untuk percaya.
Tenma lalu mengeluarkan jurus Meteor Pegasus untuk mengakhiri pertarungan, hingga ia pun berhasil mengalahkan Papillon. Sebelum Papillon mati, ia mengingatkan Tenma karena lain kali mereka akan mengirim Spectre yang lebih kuat. Kemungkinan besar itu akan menjadi yang terakhir bagi Tenma. Bisa saja nanti Pandora mengirim salah satu dari 3 hakim dunia bawah, sehingga Tenma tidak akan bisa melindungi Athena. Kemudian Papillon pun tewas. Tenma akhirnya lega. Ia lalu bergumam, "Jangan khawatir Sasha, aku akan tinggal di sini sampai kamu bangun. Tidak peduli seberapa kuat musuh berikutnya, aku akan melindungimu sampai akhir."